warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak I Gede Sukadinawa Putra, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, dan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum UNS 11 Maret Surakarta yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama mengkaji ilmu hukum. Pada kesempatan ini temanya yaitu zina dalam pandangan hukum positif dan dalam pandangan hukum Islam. Yang kedua, pernikahan atau perkawinan lintas agama ditinjau dari hukum Islam. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini, manusia dilengkapi dengan dua syahwat atau dua nafsu atau dua keinginan. Pertama, syahwatul batni, artinya syahwat perut. Artinya perut selalu menuntut supaya kebutuhannya dipenuhi. Untuk pemenuhan perut otomatis perut menuntut, apabila haus otomatis minta minum, apabila lapar minta makan. Jangan sampai terjadi perut-perut kita ini dimasuki hal-hal yang tidak halal, artinya dilarang oleh Allah. Diingatkan Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya jangan sampai kita semuanya makan harta benda orang lain dengan cara batal, mungkin cara korupsi, mungkin cara menipu dan sebagainya. Ini yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syahwat farji atau keinginannya kemaluan. Artinya kemaluan ini menuntut supaya kebutuhannya dipenuhi. Untuk itu Allah Ta'ala menciptakan manusia laki-laki mempunyai kelamin sendiri, alat kelamin sendiri, juga perempuan mempunyai alat kelamin sendiri. Untuk itu Allah sangat melarang jangan sampai manusia, utamanya kita umat Islam, jangan sampai terjadi perbuatan zina. Perbuatan zina ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mempersilahkan untuk itu memenuhi kebutuhan syahwat farji. Allah menyuruh umat manusia, utamanya umat Islam, untuk nikah. Sebagaimana firman Allah, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Artinya, maka nikahlah wanita-wanita yang kamu senangi. Di wanita-wanita yang panjenengan senangi ini supaya panjenengan nikahi, dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi zina antara perempuan dan laki-laki yang tidak atau di luar pernikahan. Ini kemudian sabda Rasulullah, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul bata falyatazawwaj fa innahu aghaddu basar wa ahsanul farji wa man lam yastati' fa'alayhi bisawm. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan, hendaklah menikah, karena sesungguhnya
pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata, artinya tidak memandang wanita yang tidak halal, dan juga bisa memelihara dari godaan syahwat farji, artinya tidak digunakan untuk zina atau maksiat. Intinya dari hadis tadi, pertama, nikah ini bisa menjaga mata dari melihat perempuan yang tidak halal. Ini jelas. Kemudian yang kedua, nikah bisa menjaga kelamin dari berbuat zina. Ini yang pokok. Nah sekarang zina menurut hukum Islam ini, hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin, artinya di luar nikah, ini sebagai atau dihukumi zina. Baik itu dilakukan orang-orang yang sudah bersuami istri atau yang belum, ini semuanya dianggap zina. Ini untuk hukum Islam. Kalau hukum positif, tidak memandang semua hubungan kelamin di luar pernikahan sebagai zina, tidak. Misal jejaka dengan perawan ini tidak dihukumi zina, kecuali yang sudah status suami istri. Ini dalam pasal 284 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, orang-orang yang berbuat zina, artinya yang sudah suami istri, ini mendapatkan hukuman penjara 9 bulan. Jadi ini jenengan lihat di pasal 284 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang dihukumi zina ya, di luar pernikahan atau perkawinan, ini hanya orang-orang yang bersuami dan beristri. Ini kalau jejaka tidak. Sedangkan hukumannya 9 bulan. Ini panjenengan lihat di pasal 284. Sekarang kalau menurut Islam, hukum Islam, jadi semua itu baik punya suami atau istri atau itu masih jejaka, ini semuanya dikatakan perbuatan zina yang di luar perkawinan. Sebab di dalam hukum Islam zina dibagi, ada namanya zina muhson, ini zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah bersuami atau yang sudah beristri. Sedangkan yang satu dinamakan ghair muhson, ini yang dilakukan oleh jejaka atau perawan, ini dikatakan zina ghair muhson. Sedangkan hukumannya juga beda-beda. Yang ghair muhson artinya perzinahan yang dilakukan jejaka dan perawan, ini pertama hukumannya didera 100 kali, dicambuk 100 kali. Kedua, diasingkan selama 1 tahun. Ini untuk ghair muhson, artinya perzinahan yang dilakukan oleh perawan dan jejaka. Kemudian hukum yang kedua untuk zina muhsan bagi orang-orang yang sudah bersuami dan istri, hukumannya pertama didera 100 kali, kemudian kedua dirajam, artinya dihukum mati. Ini untuk bagi orang-orang yang sudah bersuami dan istri. Sekarang umpama terjadi jejaka dengan perempuan yang sudah beristri, bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya kalau jejaka ini jelas dihukumi ghair muhson. Yang sudah bersuami ini yaitu muhson, hukumannya beda-beda otomatis. Begitu juga perempuan yang perawan dengan orang laki-laki yang sudah bersuami. Nah, untuk pembuktian bahwa itu zina, pertama jelas ada saksi map. Kalau tidak ada saksi map yang sudah balik juga Islam berakal. Dua, dengan pengakuan, artinya orang yang berbuat zina ini mengakui bahwa dia berbuat zina. Kemudian yang ketiga dengan qarinah, artinya tanda ya, yang dianggap
sebagai alat bukti, misal untuk jejaka dan perawan, mungkin setelah itu ada hamil ya. Hamil ini bisa dikatakan korina. Atau mungkin suami istri, yang sudah suami istri, mungkin antara hamilnya ini mungkin kurang dari misalnya baru 5 bulan atau 4 bulan ini sudah melahirkan. Mungkin terjadi suaminya pergi, mungkin seperti di Malaysia atau di mana, ternyata ada perempuan yang baru 4 bulan sudah melahirkan. Ini bisa juga sebagai bukti bahwa perempuan itu berbuat zina. Ini yang jelas. Kemudian untuk menjauhi perbuatan zina, maka mungkin dianjurkan untuk bernikah atau kawin. Anjuran Rasulullah, karena perkawinan adalah terpadunya antara suami istri, ini Rasulullah memberi rambu-rambu supaya nikah ini. Dawuh Rasulullah, annam ra'atan tungkahu lidiniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidatidin. Artinya, nikahilah perempuan-perempuan satu karena agamanya. Kalau kita Islam, otomatis dengan Islam. Mungkin yang lain monggo. Atau hartanya, kecantikannya, maka pilihlah yang beragama. Pilihlah yang sama-sama agama. Sebab juga diterangkan dalam hukum kompilasi Islam, diterangkan itu rukun-rukun daripada pernikahan, termasuk di antara suami istri harus seiman. Bagi kita adalah sama-sama muslim. Dan juga di dalam Al-Quran Allah melarang wala tangful musyrikati hatta yu'minna. Artinya jangan sampai ya, perempuan-perempuan atau laki-laki mukmin ini menikahi perempuan-perempuan musyrik. Walaupun itu mungkin kecantikannya, mungkin hartanya, ini jangan sampai dinaik kecuali perempuan itu masuk Islam. Begitu juga jangan sampai orang tua menikahkan anak-anaknya yang muslimat, yang Islam dinikahkan dengan non muslim. Ini jangan sampai kecuali kalau non muslim tadi seiman. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diterangkan wal muhsunatu minal mu'minati wal muhsunatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Berbeda dengan ahlul kitab. Ada ahlul kitab yang perempuan ini boleh dinikah oleh orang-orang laki-laki yang muslim, artinya iman. Ini diperbolehkan. Nah sekarang tujuan hukum Islam ya, tentang perkawinan lintas agama, termasuk hukumnya ya, hukumnya apa ini? Pertama, sesuai dengan Al-Quran tadi, wala tangkul musyrikat, artinya pertama tidak sah perkawinan orang Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, dengan non muslim. Yang kedua, sesuai dengan Quran tadi, wal muhsunatu minal mu'minat wal muhsunatu minal ladzina utul kitab, ini kedua ya, sah orang laki-laki Islam menikahi perempuan ahlu kitab, sah. Kalau dibalik nggak boleh, artinya yang ahlu kitab itu yang laki-laki, yang perempuan muslimat tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan hanya yang ahli kitab ini perempuan, yang laki-laki muslim ini. Nah sekarang pertanyaannya, orang Kristen sekarang ya, ini bisa dikatakan ahli kitab apa tidak?
dikatakan ahli kitab atau tidak. Sebab begini, pertama, apabila orang-orang Kristen sekarang termasuk ahli kitab, berarti orang Kristen yang perempuan boleh dinikahi atau dikawin oleh orang-orang laki-laki yang Islam. Nih. Yang kedua, apabila tidak termasuk ahli kitab, berarti perempuan Kristen tidak boleh dinikahi lelaki Islam. Ini tinggal dua jawaban. Kalau memang orang-orang Kristen sekarang dikatakan ahli kitab, berarti orang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab. Dan apabila orang Kristen sekarang tidak dikatakan bahwa itu ahli kitab, maka jelas tidak diperbolehkan. Nah, sekarang untuk membedakan itu non-Muslim ya, dan yang ahli kitab, yang disebut ahli kitab, banyak sekali ada yang memperbolehkan, artinya Kristen sekarang bisa dikatakan ahli kitab. Ada yang mengatakan tidak. Sebab kalau kebanyakan ulama termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i, ini orang-orang Kristen sekarang tidak termasuk ahli kitab. Tidak termasuk ahli kitab. Kalau tidak termasuk ahli kitab, berarti tidak boleh dinikahi lelaki Muslim. Di ahli kitab allati danat fit Taurah wal Injil qabla nuzul Quran. Maknanya ahli kitablah orang-orang yang memeluk agama, yang menisbatkan agama pada Yahudi atau Nasrani ya. Ini dan iman kepada, kalau Yahudi jelas kitab Taurat, kalau Nasrani harus iman kepada kitab Taurat juga kitab Injil. Ini dan sebelum Al-Quran diturunkan, artinya sebelum Rasulullah, orang itu ya menisbatkan misalnya agama Nasrani atau Yahudi dan memang iman dengan kitab Tauratnya, iman kepada Injilnya sebelum Rasulullah diutus, artinya belum ada Al-Quran, ini masih bisa dikatakan ahli kitab. Tetapi sebaliknya menurut Imam Syafi'i, apabila setelah Al-Quran turun, ini hukum ahli kitab sudah tidak berlaku. Artinya orang Nasrani sekarang menurut kebanyakan ulama termasuk mazhab Syafi'i tidak dikatakan ahli kitab. Sebagian ulama termasuk mazhab 3 ini memang tidak merinci masalah ahli kitab. Yang penting dia atau mereka ahli Alkitab. Walaupun setelah Al-Quran diturunkan baru menyatakan atau menisbatkan misalnya agama Yahudi atau agama Nasrani. Nah, ini perlu kita jawab sesuai dengan apa yang dinamakan definisi ahli kitab. Sekarang perlu kita fahami, termasuk orang ahli kitab, baik itu Nasrani Yahudi, ini orang-orang yang benar-benar yu'minuna bit Taurah. Dan Nasrani ala yu'minuna bit Taurah wal Injil. Jadi benar-benar mereka yang Yahudi iman kepada Taurat, yang Nasrani harus iman kepada Taurat juga iman kepada kitab Injil. Ini syarat daripada orang-orang itu dikatakan ahli kitab atau tidak. Nah, sekarang perlu kita ketahui bahwa kurang lebih 300 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir telah diadakan pertemuan di kota Nikia. Ya, ini pendeta-pendeta yang terkenal, Konsili Nikia. Ini para pendeta-pendeta kumpul di sana menyetuskan umpama umat Islam ya muktamar atau apa seminar, ini
menyetuskan trinitas. Jadi sebelum Rasulullah lahir ini trinitas sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Nah ini karena trinitas sudah ditetapkan, ini Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa illahu wahid. Jadi sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga ini. Kufur. Artinya kalau belum lahirnya Rasulullah 300 tahun, ini berarti para pendeta ini sudah mengingkari, tidak iman dengan adanya kitab. Misal kalau memang itu orang Yahudi tidak percaya dengan Tauratnya, kalau itu memang Nasrani tidak percaya dengan Injilnya ini. Jadi sudah ada, kalau katakan bahasanya, tidak ada kepercayaan para pendeta berarti, sehingga mereka menentukan trinitas ini. Padahal syarat daripada ahli kitab, apa itu Nasrani atau Yahudi, ini paling pokok harus iman. Iman yang Allah jelas Tuhan satu. Jelas iman kepada kitab Taurat bagi orang Yahudi, bagi Nasrani iman dengan Taurat dan Injil, ini pokok. Kalau sudah sebelum Rasulullah 300 tahun sudah ada pengikraran, penetapan trinitas, ini berarti sudah ada pengingkaran. Entah nanti itu bisa dikatakan ahli kitab atau tidak, ternyata sebelum Rasulullah sudah ada yang mengingkari kitab Taurat, kitab Injil, sehingga menyetuskan trinitas ini. Yang jelas orang-orang Nasoro sebelum Rasulullah sudah menentukan yaitu trinitas ini. Nah sekarang jelas yang menyatakan trinitas adalah persatuan para pendeta, dan pada waktu itu Rasulullah belum lahir. Ini sudah ada penentangan, sudah ada tidak kesamaan kitab Injil. Pada kitab Injil jelas mengaku Tuhan Allah, juga iman kepada para rasul. Cuman orang-orang Alkitab ini ada yang iman, ada yang tidak. Termasuk Abdullah bin Salam adalah ahli kitab yang iman. Nah, untuk itu orang Kristen sekarang masuk atau tidak? Kalau menurut madzhab Syafi'i jelas tidak masuk, sehingga tidak sah. Nah, kalau saya, pandangan saya jelas, karena sebelum Rasulullah lahir 300 tahun ini sudah ada tidak kepercayaan orang-orang Nasrani, tidak percaya dengan isi daripada kitab Taurat atau kitab Injil itu sendiri. Sehingga saya mengatakan justru semuanya itu termasuk orang-orang yang kufur, bagaimana orang-orang yang menyembah itu berhala dan sebagainya, ini sama saja. Seandainya pendapat saya ada yang mengerat, umpama dikatakan ada yang mengatakan bahwa itu termasuk ahli kitab. Sekarang yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi diperbolehkan, artinya halal. Begini, kita harus melihat contoh saja, jual beli ini jelas ada, jelas otomatis halal. Misalnya halal jelas boleh. Tapi kalau jual beli saya ini tidak sesuai dengan syarat, misal saya mencuri milik orang lain kemudian saya jual, ini jelas aslinya jual beli halal. Tapi karena ada hal yang tidak diperbolehkan, karena mencuri milik orang kemudian saya jual, ini berarti ada haram. Haram jual beli ini sebab barang
curian. Atau misalnya saya jual ayam. Nah, ayam saya sudah tahu bahwa ayam ini saya jual nanti, saya jual pada orang-orang yang nyabung ayam tuh, adu ayam dengan judi itu ya. Kalau saya melihat ayam yang saya jual milik saya ini jelas sah-sah saja ya. Tetapi kalau saya tahu bahwa ayam saya nanti kalau saya jual penyabung ayam, orang yang biasa judi totoan dengan mengandalkan ayam, ini nanti akan terjadi hukum haram jual beli saya. Ini sama saya gitu. Artinya hukum halal ini bisa jadi nanti haram, bisa nanti tetap halal. Contoh pernikahan dengan orang mungkin ahli kitab, laki-laki atau perempuan terserah. Ini kalau kita lihat secara hukum tadi diperbolehkan. Ini kalau mengatakan bahwa mengikuti ulama yang orang Kristen kan dianggap ahli kitab. Kalau saya jelas tidak saya anggap ahli kitab. Ya, tadi alasan saya dan termasuk mazhab Syafi'i juga tidak mengatakan. Ini jelas tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan ini harus ada pertimbangan mafsadah dan kemaslahatannya. Kalau memang nanti kemaslahatannya ada, mungkin yang dibolehkan kan laki-laki. Mungkin laki-laki imannya kuat. Arti iman kuat atau iman sempurna ini imannya seseorang yang bisa menjaga hal-hal yang dilarang Allah dan bisa melaksanakan amal-amal yang diridai Allah. Nah, kemudian kalau memang laki-laki ini mungkin imannya kuat, ini tidak masalah dan ada tujuan untuk dakwah, artinya perempuan yang ahli kitab tadi bisa diajak, mungkin diajak ke masuk Islam dan sebagainya, ini mungkin bisa. Tapi kalau imannya laki-laki ini tidak kuat, justru khawatir nanti terjerumus ikut agamanya sang istri ya, atau nanti anak-anaknya ini kan menjadi hal yang serius, otomatis yang bapak ingin supaya anaknya Islam, kemudian yang ibunya karena mungkin Kristen berusaha untuk supaya masuk Kristen. Ini kan nanti berarti laki-laki ini kalau memang kalah, berarti anak dengan ibunya menyebarkan kemusyrikan. Ini kalau madorot, sehingga mungkin saya belum melihat fatwa ulama ini mengharamkan karena madorotnya banyak daripada kemaslahatannya. Jadi kuncinya yang bisa diperbolehkan menikah dengan perempuan Alkitab ini karena ada doktrin dasar kesamaan apa itu? Mengimani semua nabi dan rasul. Iman, jelas ini. Nah, nun sewu, kita harus lihat apakah awal pada waktu ada pertemuan sebelum Rasulullah lahir ini apa iman atau tidak. Yang jelas saya katakan jelas tidak ada keimanan untuk mengimani kitab Injilnya. Ini kalau pandangan saya jelas itu tidak dikatakan Alkitab Kristen sekarang, dan juga pendapatnya imam-imam Syafi'i termasuk ulama-ulama yang lain, dan menurut mazhab 3 ini apapun terjadi sampai kapanpun umat atau Kristen dianggap Alkitab. Nah coba sekarang misal sekarang kan banyak mungkin non muslim masuk Islam, mungkin yang Islam murtad masuk non muslim, agama tersapa yang disudahi. Ini kan terjadi kemurtadan, sehingga contoh saja, contoh pendeta Saifuddin ini kan perpindahan kemudian menjadi pendeta, isinya hanya mengolok-olok
Islam. Apa ini harus kita anggap Ahlul Kitab? Ini perlu kita teliti kondisi sekarang. Banyak sekali Islam kemudian pindah agama. Ini kalau hukum Islam adalah murtad. Nah, ini seperti pendeta Saifuddin itu ya. Ini kan perahnya bukan main, mengolok-olok Quran, mengolok Islam. Apa ini kita anggap Ahlul Kitab? Maka kita harus cermat. Saya juga setuju pendapat daripada MUI ya, yang mengharamkan karena mafsadahnya banyak. Sekian saja dari saya. Kalau ada tanya jawab, insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Kalau belum, saya tempo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.